Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Halo sobat semuanya, apa kabar? Semoga sobat semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap semangat. Oke sobat, pada kesempatan video kali ini saya masih menginformasikan terkait bantuan UMKM di tahun 2021. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan UMKM di tahun 2021 ini, harus menghindari 5 hal penyebab BPUM gagal cair. Pelaku usaha wajib tahu agar bisa mencairkan bantuan UMKM di tahun 2021 ini. Seperti yang kita ketahui dari Kementerian Koperasi dan UKM telah mengumumkan Banpres produktif untuk usaha mikro sudah bisa diakses, dan benar saja mulai dari tanggal 31 Maret tahun 2021 sudah banyak teman-teman kita yang mendapatkan bantuan UMKM di tahun 2021 ini senilai 1,2 juta rupiah. Nah, tentunya bagi teman-teman yang belum mendapatkan bantuan UMKM di tahun 2021 ini harus memperhatikan nih 5 hal penting penyebab bantuan UMKM di tahun 2021 ini gagal cair. Oke sobat, sebelum lanjut dalam videonya, alangkah lebih baik bagi sobat yang baru saja gabung untuk subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi terpenting lainnya terkait program bantuan UMKM. Jadi jangan ragu-ragu sobat, subscribe sekarang juga. Oke, kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita lagi. 5 hal penting penyebab BPUM gagal cair. Untuk yang pertama, target penerima bantuan UMKM harus kita perhatikan. Sebenarnya untuk target penerima bantuan UMKM itu secara umum tidak ada spesifik siapa saja yang bisa menerimanya. Karena di lapangan di sini bisa kita melihat ya, walaupun target utamanya adalah pelaku usaha mikro, tetapi seperti karyawan swasta, honorer, wira swasta dan profesi lain-lain ya, itu tetap bisa mencairkan bantuan UMKM di tahun yang lalu, tahun 2020. Tetapi ingat, di sini pastikan kita tidak termasuk golongan berikut ini. Nah, yang pertama bukan ASN, yang kedua bukan TNI, ketiga bukan Polri, bukan pegawai BUMN maupun BUMD. Apabila teman-teman mendapatkan bantuan UMKM di tahun 2020 karena di situ kita belum berstatus ASN, lalu di tahun 2021 ini teman-teman berstatus ASN, bisa dipastikan tidak akan menerima bantuan UMKM di tahun 2021 ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang kedua. Data invalid ataupun kesalahan data. Nah, ini terjadi karena teknis, bisa saja dari diri kita sendiri. Contohnya saat kita mengisi e-form pendaftaran bantuan UMKM di tahun 2021 ini, pada dasarnya semua data yang kita masukkan di sini wajib kita isi dengan benar, tetapi ada data yang sangat fatal sekali apabila kita salah mengisinya. Contohnya seperti nomor KTP ataupun NIK dan juga nama beserta nomor telepon. Nah, hal ini adalah 3 poin yang sangat penting karena dari NIK itu kita mengecek bahwasanya kita menerima bantuan UMKM itu menggunakan NIK kita. Apabila kita salah input saat pendaftaran NIK kita, maka bisa dipastikan saat kita mengecek NIK kita di e-form BRI maka tidak akan muncul tentunya. Lalu untuk nomor HP, apabila kita lolos kita juga mendapatkan notifikasi via SMS. Nah, yang menyatakan kita terdaftar sebagai penerima Banpres produktif usaha mikro. Dan apabila saat kita memasukkan NIK di e-form kita salah dan kita ingin mengecek lolos atau tidaknya di e-form BRI, maka bisa dipastikan jika kita mengisi data dengan salah, maka di sini ada notifikasi nomor eKTP tidak tercatat sebagai penerima BPUM. Jadi ingat sobat, pastikan kita mengisi formulir pendaftaran dengan benar. Oke sobat, lanjut kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu terdeteksi memiliki KUR. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kredit usaha rakyat, contohnya di tahun 2020 tidak memiliki dan di tahun 2021 itu memiliki, bisa dipastikan kita tidak akan mendapatkan bantuan UMKM di tahun 2021 ini. Oke, jika di lapangan memang ada ya teman-teman yang walaupun memiliki
memiliki KUR tetapi tetap bisa cair untuk bantuan UMKM. Tetapi untuk tahun 2021 ini kemungkinan untuk sistemnya akan diperketat lagi. Karena di sini sudah sangat jelas sekali dalam poin yang kelima peraturannya tidak sedang menerima kredit ataupun pembiayaan dari perbankan dan KUR. Tetapi ingat, kembali lagi di sini adalah seleksi by sistem. Karena diseleksi oleh sistem bisa saja ya nanti namanya juga sistem terjadi kesalahan untuk membaca data itu juga bisa. Jadi tetapi tetap pada dasarnya saran saya bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bantuan UMKM, mendaftarkan bantuan UMKM, kita wajib sesuai dengan poin 1 sampai 6 ini dia sobat. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang keempat, yaitu tidak verifikasi ke bank penyalur. Bagi teman-teman yang mendapatkan notifikasi lolos ya untuk bantuan UMKM, kita wajib datang ke bank penyalur untuk verifikasi data diri. Di sana kita disuruh untuk melengkapi berkas, di mana berkas tersebut akan dicek lagi oleh pihak bank penyalur. Nah, ingat sobat, batas pencairan bantuan UMKM yaitu 3 bulan. Jadi teman-teman saat mengetahui lolos langsung saja datang ke bank penyalur tanpa harus menunggu lagi, daripada nanti kita lupa untuk memverifikasi datang ke bank dan yang akhirnya menyebabkan bantuan UMKM kita itu hangus. Lebih baik saat kita mendapatkan notifikasi lolos kita langsung datang ke bank penyalur untuk verifikasi data diri. Nah, untuk cara pengecekannya bisa kita melalui e-form BRI. Untuk link pengecekan akan saya masukkan dalam kolom deskripsi. Lalu kita juga bisa menerima informasi lolos itu melalui SMS yang dikirimkan, contohnya di sini dari BRI Info sobat. Oke, kita masuk ke dalam poin yang kelima. Nah, untuk poin yang kelima ini adalah telah meninggal dunia. Bagi teman-teman yang memiliki saudara walaupun lolos dalam e-form BRI dan nomor KTP terdaftar sebagai penerima BPUM, jika yang bersangkutan itu telah meninggal dunia, ini tidak bisa dialihkan ke ahli waris dikarenakan di sini akan ada yang namanya pelengkapan berkas dan juga untuk verifikasi itu dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Selanjutnya di sana juga BRI akan melakukan pengecekan di database. Jika benar lolos maka akan dihubungi oleh pihak Bank BRI. Apabila yang bersangkutan sudah meninggal dunia, di situ tidak bisa mewakili siapapun ya, walaupun itu entah orang tua ataupun sanak keluarga yang lain, itu tidak bisa walaupun kita memiliki KTP-nya, kakaknya dan juga nomor handphonenya. Oke sobat, itu tadi adalah 5 hal ya yang perlu kita hindari. Mungkin untuk poin 5 itu tidak bisa kita hindari, tapi untuk poin 1 sampai dengan 4 itu sangat mungkin sekali untuk kita hindari supaya bantuan UMKM kita di tahun 2021 ini segera bisa cair dan setidaknya bisa kita gunakan untuk survive di masa pandemi seperti ini untuk menambah modal usaha kita. Oke sobat, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk sobat semua dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, like video ini dan share pada teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan silahkan masukkan dalam kolom komentar ataupun bisa langsung DM ke Instagram saya. Untuk link saya masukkan dalam kolom deskripsi. Baiklah sobat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.